Kalau kemarin kita ribut tentang resesi dan resesi. Iya, di kuartal ketiga ini Pak ya. Kuartal ketiga ini, tapi kalau kita lihat lagi di kuartal keempat tahun 2019 itu sebenarnya datanya sudah turun. Kalau kita gabung dengan data 2019, sebenarnya kita sudah termasuk resesi sebenarnya. Di segmen kedua ini akan ada dua narasumber yang saya ajak ngobrol dan diskusi juga. Kali ini di episode ketiga dari TGIF kita akan ngobrolin mengenai UMKM. Jadi ada satu nih informasi yang baru-baru saja keluar di bulan ini yang menyatakan kalau ternyata dari 63 juta total UMKM di Indonesia, sekitar 30 juta lainnya ini udah bangkrut pada masa 6 bulan terakhir, yaitu masuk di masa pandemi. Kira-kira ada nggak ya solusinya bisa diambil kalau emang mungkin pemirsa punya UMKM yang baru aja dikembangkan, gimana cara survive-nya, dan juga kita bakal cari tahu nih kira-kira seperti apa dampaknya yang real dari masa pandemi ini ke UMKM di lapangan. Tapi sesaat lagi, ditunggu sebentar, saya bakal ketemu dengan pemirsa sesaat lagi di segmen 2 kita di episode ketiga dari TGIF. Sesaat lagi ya. Yes, ketemu lagi di CJF, Thank God It's Friday, bareng saya Gita Natalia. Dan juga kita udah masuk di segmen 2 nih. Kita bakal ngobrolin mengenai UMKM. Kalau kata ahli nih ya, yang saya kutip, katanya saat ini di lapangan UMKM itu kayaknya udah hidup segan, tapi mati nggak mau. Tapi gimana ya kira-kira keadaan realnya di lapangan? Kita bakal obrolin sekarang nih. Dan saya mau kenalin dulu, selamat malam Bapak. Selamat malam. Apa kabar Mbak Pak? Gita. Saya udah bersama dengan Bapak Igede Eka Sutrisna, yaitu pelaku UMKM di Bali dan juga owner dari Dewata Communication. Benar Bapak ya? Iya. Oke Pak Gede, saya pengen nanya dulu nih. Ini kan katanya ada 30 juta UMKM di Indonesia yang kesulitan banget di masa pandemi ini. Kalau dari Bapak sendiri pelaku UMKM di Bali nih khususnya ya, gimana Pak sekarang di lapangan? Apakah sesulit itu? Dari situasi saat ini memang kami sebagai UMKM merasakan sangat terdampak. Karena boleh dikatakan bisnis di bidang smartphone dan laptop ini merupakan bisnis yang masih bisa ditunda Iya. untuk dibeli oleh customer. Bukan kebutuhan primer gitu Pak ya? Bukan kebutuhan primer. Syukurnya di masa saat ini ada titik poin yang membuat customer mesti dalam tanda petik harus beli handphone, Elektronik, iya. beli laptop karena mereka harus belajar online dari rumah. Iya, karena semua sekarang sekolahan harus dari rumah semua Harus Pak dari ya? rumah. Jadi itu sedikit membantu di bisnis kami. Tapi secara keseluruhan memang terjadi penurunan. Oke. Signifikan nggak Pak penurunannya? Penurunannya signifikan, sekitar 40%. 40%? Iya. Oke. Kalau Bapak sendiri ada nggak Pak penyesuaian yang Bapak lakukan dengan Dewata Communication pada saat sudah mulai berasa nih kalau ada penurunan dari penjualan? Dari kami sendiri ada beberapa hal yang kami lakukan yang mungkin juga bisa dicontoh oleh teman-teman UMKM yang tidak mesti produknya sama dengan kami. Oke. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menjual produk substitusi. Oke. Yang tadinya smartphone yang mungkin ketika situasi normal mereka mencari harga yang di atas 2 juta, tetapi dengan situasi saat ini agar kesempatan untuk belajar online di rumah masih tetap bisa berjalan, mereka ya mau tidak mau harus beli produk yang harga sedikit lebih murah, Oke. tanpa mengurangi fungsi dari handphone itu untuk belajar online. Oke. Jadi dengan harga 1 juta mereka masih bisa belajar online. Ya tentunya konsekuensinya mereka harus beli produk yang brandnya tidak tenar. Oke. Ya. Di bisnis yang lain, di bisnis retail yang lain juga mungkin bisa dilakukan, seperti misalnya
kalau kita berkaca di bisnis retail yang consumer good, seperti misalnya minyak goreng yang tadinya minyak goreng yang bermerek beralih ke minyak goreng yang tidak bermerek, yang penting masih bisa, Iya. gorengan masih bisa gitu. Iya. Itu. Oke. Itu jadi pelaku bisnis yang bergerak di bidang itu mungkin bisa solusinya seperti itu. Menyediakan mungkin yang biasanya substitusi. iya, produk substitusi. Oke. Untuk bagian penjualannya sendiri Pak, apakah ada Bapak melakukan apa ya? Sekarang kan banyak kita lihat untuk di bundling, potongan harga, itu dilakukan nggak Pak selama 6 bulan terakhir ini? Untuk bundling dan potongan harga, kita ya memang agar cash flow itu masih tetap bisa terkendali, kita mau tidak mau mengurangi margin profit yang tadinya kita sudah set up, yang saat ini karena kondisi biar customer juga masih bisa tetap belanja, tetapi secara cash flow juga kita masih tidak terganggu, sehingga kita melakukan bundling produk, sehingga secara overall margin dari penjualan kita itu tidak terlalu jauh drop gitu. Tapi customer merasakan ada satu benefit, mereka membeli produk yang lebih murah. Iya. Ini kan Pak udah 6 bulan nih. Kalau kita tarik mundur lagi, apakah di bulan keberapa Bapak merasakan kalau emang udah harus beradaptasi nih dengan kondisi sekarang ini? Mulai kapan Pak Bapak menyadari itu harus dilakukan gitu? Ini nggak bisa dihindari sama sekali. Baik Mbak Gita, sebenarnya situasi ini kan kita sudah dari 2018 semenjak Amerika dan China itu melakukan perang dagang, sebenarnya sudah sangat terasa gitu. Sudah sangat terasa, tetapi dengan 6 bulan terakhir ini tambah lebih terasa lagi gitu. Sehingga kalau dari 2018 itu sebenarnya ekonomi sebenarnya sudah turun gitu. Dari data, kalau kemarin kita ribut tentang resesi. Iya, di kuartal ketiga ini Pak ya. Kuartal ketiga ini, tapi kalau kita lihat lagi di kuartal keempat tahun 2019 itu sebenarnya datanya sudah turun. Kalau kita gabung dengan data 2019, sebenarnya kita sudah termasuk resesi sebenarnya. Itu jadi kita tidak perlu menunggu kuartal ketiga 2020 ini untuk menyatakan bahwa bangsa ini telah resesi, tapi kalau kita lihat lagi data di kuartal keempat 2019 itu sudah terjadi penurunan. Gitu. Kalau kita gabung sehingga sudah secara teori 3 kuartal berturut-turut turun itu sudah bisa dikatakan resesi gitu. Tapi resesi atau tidak resesi itu kan hanya istilah. Tapi yang kita rasakan di lapangan kan sudah dari jauh-jauh hari sudah merasakan terjadi penurunan daya beli masyarakat itu. Nah kalau seperti itu Pak, di Bali sendiri Pak, ada tidak Pak, ini kan sudah terbaca datanya, sudah bisa diproyeksikan sebenarnya kan untuk pelaku UMKM sendiri. Nah untuk di Bali sendiri ada tidak Pak saling dukung mungkin atau mungkin komunikasi antar UMKM untuk bisa survive bersama gitu Pak? Tercipta nggak ekosistem seperti itu? Itu memang kami lakukan dengan sesama pelaku bisnis. Kalau kami di bidang gadget, otomatis kami sesama penjual gadget berkomunikasi, sehingga biasanya seperti ini. Ada di satu toko mereka memiliki stok yang lama tidak terjual. Salah satu solusi yang bisa kami lakukan sebenarnya bagaimana memaksimalkan produk-produk fast moving. Fast moving itu artinya produk-produk yang cepat laku. Sehingga harapannya ketika di kami produk itu bisa laku, sementara di mereka lambat menjual, mereka jualkan lewat kami, terus mereka bisa membeli produk-produk yang lebih baru, yang lebih fast moving lagi, sehingga cash flow mereka bisa lebih terbantu. Itu yang kolaborasi yang biasa kami lakukan sesama pedagang, sesama pebisnis retail di handphone dan laptop ini, sehingga di satu sisi mereka terbantu, di sisi yang lain customer yang masih mencari
produk yang mereka cari di tempat kami terpenuhi gitu. Oke. Gitu. Nah, kita kan ngomongin mengenai demand ini Pak ya. Tapi kan ini nggak cuma demand yang jadi masalah pada saat 6 bulan terakhir ini, tapi supply chain pun kan terganggu Pak. Apalagi kalau kita tahu barang-barang elektronik kebanyakan berasal dari luar Indonesia gitu. Nah, kalau dari Bapak sendiri ada nggak Pak gangguan atau mungkin tantangan untuk supply chain ini? Kalau supply chain di awal-awal memang sempat terganggu karena ekspedisi terlambat. Tapi seiring berjalannya waktu itu sudah diantisipasi dengan buffer stoknya. Karena terjadi penurunan permintaan, yang buffer stok yang dulu kita evaluasi lagi pada saat ini kita menemukan satu angka. Berapa buffer stok yang mesti kita persiapkan dengan situasi saat ini. Gitu. Dari sanalah kita bisa menghitung stok kita, yang tentunya karena adanya penurunan omset, buffer stoknya akan berbeda dibandingkan 6 bulan yang lalu ketika omset masih cukup normal. Oke. Iya. Tapi untuk saat ini tidak terlalu ada tantangannya Pak untuk supply chain sendiri ya? Untuk supply chain untuk saat ini sudah mulai sedikit lebih normal gitu. Oke. Iya. Nah, Pak, ini kan salah satu yang banyak orang bilang juga kalau jawaban dari demand ini adalah kita menjemput bola dengan go digital, katanya seperti itu. Bapak sendiri gimana Pak untuk Dewata Communication? Apakah ada Pak mungkin tidak lagi main untuk di toko saja, tapi udah mulai go digital? Untuk go digital, dari beberapa waktu yang lalu kita sudah aktif. Bahkan dulu ketika orang-orang belum memiliki website untuk bisnis mereka, kita sudah aktif membuat website. Belakangan seiring sosial media mulai berkembang, kita lebih aktif di sosial media. Kita ada di Instagram, di Facebook, di Twitter juga dari dulu kita ada untuk bisnis kita. Gitu. Itu sebenarnya bagi generasi milenial, mereka sangat familiar. Gitu. Mereka sangat familiar dengan sosial media terutama di Instagram, dan terakhir ini di TikTok. Gitu. Benar. Di TikTok walaupun review-reviewnya kan banyak di TikTok Pak ya. Di TikTok. Gitu. Jadi semua bisnis juga mulai shifting membuat konten-konten di TikTok. Iya. Gitu. Bahkan saya sendiri di mygedeeka.com sempat membuat tulisan mengenai TikTok Idol ini gitu. Jadi saya berseloroh di akhir tulisan saya bahwa kalau kedepannya mungkin kalau kita sebagai bagian HRD, syarat terakhir yang harus dimiliki yaitu punya sosial media dan harus aktif main TikTok. Gitu. Iya. Karena itu tanpa kita sadari secara tidak langsung akan menambah brand image dari usaha kita. Gitu. Benar. Ya walaupun tidak bisa kita pungkiri konten atau produk itulah yang akan membuat sustain suatu perusahaan. Iya. TikToknya heboh, tetapi Kalau after salesnya produknya, atau produknya kurang bagus juga tidak akan bermanfaat. Gitu. Benar. Itu harus seimbang antara konten dengan pemasaran lewat sosial media, itu harus seimbang. Oke, baiklah. Saya bakal menanyakan lagi Pak ini mengenai proyeksinya Bapak sendiri nih mengenai ke depannya seperti apa UMKM. Tapi kita harus rehat sejenak. Kita akan ketemu lagi sesaat lagi. Iya, itu dia obrolan kita dengan Mas Arto Biantoro, aktivis bareng lokal. Kalau kata Mas Arto harus optimis, jangan patah semangat dulu katanya ya Pak Gede ya. Jadi kalau sekarang di Bali pun kayaknya UMKM pun terdampaknya lumayan parah karena kita pariwisata, tapi masih banyak yang bisa dicoba nih jalannya. Kalau nggak bisa 1, ada 6 lagi katanya yang harus dicoba. Nah kalau dari Pak Gede sendiri Pak, ini apakah benar Pak kalau relasi yang baik itu sangat membantu kita di masa-masa seperti ini? Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Mas Arto tadi. Jadi dan saya pun seperti diingatkan kembali gitu. Diingatkan kembali akan kontak-kontak HP yang ada di smartphone kita yang
Tidak seperti dulu. Dulu kan paling maksimal 200 kontak sudah penuh. Sekarang mungkin ribuan pun masih. Ribuan, benar. Dan itu sebenarnya kalau kita evaluasi, kita lihat satu persatu akan menjadi, ya boleh dikatakan dalam tanda petik ya target market kita gitu. Bukan berarti teman-teman kita jadikan customer yang hanya menguntungkan diri kita. Siapa tahu dari apa yang kita miliki, dari kedekatan kita terhadap mereka bisa atau mau berbelanja di kita gitu. Gitu. Dan sering juga ketika saya ditawari sesuatu seperti yang Mas Harto tadi sampaikan, sebenarnya kita nggak butuh-butuh amat gitu, tapi karena rasa kita pingin membantu agar terjadi perputaran, usaha mereka bisa jalan, ya mau nggak mau ya kita beli juga gitu. Benar. Apalagi makanan kita kan tentu juga perlu makan juga gitu. Ya mereka menawari sesuatu, yang penting mereka ada menginformasikan, menawarkan suatu produk, kita pasti akan bantu. Jadi ini zamannya kolaborasi, zamannya kita untuk saling bantu juga, saling support sesama ya. Nah, saya baca satu pertanyaan dulu nih Pak dari Reisa Pratiwi. Jadi katanya ketika ada kesempatan ekspansi bisnis saat pandemi seperti ini, sebaiknya diambil atau enggak? Kalau Bapak sendiri gimana Pak? Kembali lagi, ekspansinya itu apakah kita memahami bisnisnya apa tidak. Jangan sampai kita tidak memahami bisnisnya, kita ekspansi, situasinya sekarang kan struggle nih. Ibaratnya kita berada di pinggir jurang gitu. Kalau kita berada di dataran yang lebar, kita terjatuh mungkin nggak akan jatuh ke dalam jurang itu. Nggak dalam sekali. Tapi kita ini sekarang kan berada di situasi yang sedikit memerlukan suatu konsentrasi, memerlukan sesuatu yang tingkat keberhasilannya itu mesti benar-benar kita perhitungkan. Jadi kalau kita ingin coba-coba untuk dalam tahap awal, mungkin kita coba-coba dalam skala yang kecil gitu. Kalau kapasitas kita dalam hal keuangan 100, mungkin kita coba 10%-nya dulu, sehingga kalaupun gagal, kita tidak kehabisan semua yang kita miliki itu gitu. Karena sekarang pelurunya ini kayaknya terbatas Pak, benar ya? Pelurunya terbatas. Itu Pak Alex sendiri, founder Lestari, juga sering bilang kita gunakan peluru-peluru kecil dulu gitu sebelum kita menggunakan istilahnya bomnya gitu. Kalau belum apa-apa kita sudah gunakan bomnya, ya otomatis semua sumber daya kita itu sudah kehabisan gitu. Iya, benar-benar. Jadi kalau memang sekarang itu zamannya memang sangat berbeda. Mungkin kalau kemarin untuk memikirkan ekspansi dipikirkan sekali, kalau sekarang harus pikirkan 5 kali dulu baru kita bisa mengambil langkah selanjutnya. Jadi kalaupun kita mau ekspansi, kita bisa berpartner dengan teman yang sudah biasa menjalani bisnis itu gitu. Jadi mereka sudah tahu seluk-beluk, pahit, manis dari bisnis yang dijalani tersebut. Tapi tetap kita mulai start from small. Start from small ya Pak ya. Nah tadi kan kita ngobrol juga ke Mas Arto. Jadi Mas Arto bilang kalau brand itu kan penting sekali. Tapi yang pertama adalah ditanamkan dulu ada internal branding dari kita sendiri. Bapak sebagai owner Pak, ada nggak Bapak menaruh brand ke brand value gitu ke Bapak ataupun ke Dewata Communication ya? Saya sendiri memang kebetulan brand antusias juga gitu. Jadi melihat dan mendengar apa yang disampaikan oleh Mas Arto tadi, saya juga sangat setuju gitu. Di dalam branding bukan hanya company branding, tapi personal branding kita juga perlu kita tumbuhkan, sehingga di saat seperti ini orang-orang melihat dan menilai kita itu akan salah satu poinnya mungkin masih bisa dipercaya, layak dipercaya gitu. Sehingga ketika situasinya menurun, entah ekonomi usaha kita lagi menurun, kita masih dipercaya gitu. Kita masih dipercaya bahwa orang ini masih dipercaya walaupun kondisi perusahaannya lagi turun, tapi dia masih saya percaya. Garansinya ke diri sendiri gitu Pak ya. Garansi ke diri sendiri. Itu apa? Itu perlu investasi. Investasi yang dari dulu kita lakukan. Tidak bisa cepat
prosesnya nggak instan ya, gitu, tidak Pak? instan gitu. Jadi kalau memang dari dulu dikenal kita memiliki integritas sesuatu dan hal, kondisinya memang lagi tidak bagus, Iya. usaha lagi turun, tetapi karena kita memiliki reputasi yang layak dipercaya itu, jadi sehingga orang-orang teman-teman kita masih mempercayai, membantu kita, dan itu saya alami sendiri gitu. Oke. Teman-teman masih mempercayai saya walaupun kondisi lagi turun, mereka masih percaya gitu. Oke. Nah, Pak, ini kan banyak sekali orang kayaknya sekarang kehilangan pekerjaan, tapi tidak patah semangat dan akhirnya mencoba keberuntungannya untuk masuk ke dunia UMKM juga. Kalau dari Bapak sendiri, Pak, sebagai pelaku UMKM, kira-kira Pak ada tidak sih peluang saat ini untuk UMKM yang baru tumbuh? Untuk UMKM baru tumbuh sebenarnya masih sangat terbuka peluangnya. Saya punya teman baru minggu lalu mereka buka warung mie. Walaupun mie-nya memang franchise, tapi paling tidak ada suatu keberanian, optimisme seperti yang Mas Arto tadi sampaikan itu, ada optimisme gitu. Di sanalah pentingnya seorang mental pemenang dari seorang entrepreneur, seorang pengusaha itu memiliki mental yang optimis gitu. Dalam situasi apapun mereka tetap optimis gitu. Bahwa satu cahaya terang pasti akan ada di end of the tunnel gitu. Pasti bakal ada akhir dari masa yang berat ini, Benar, Pak ya. iya, Oke. benar. Ada nggak, Pak, pesan-pesannya untuk mungkin yang baru atau mungkin sekarang UMKM lagi struggling dengan usahanya, Bapak sendiri seperti apa, Pak? Ada tips and trick atau mungkin pesannya gitu, Pak? Pesan saya yang terakhir yang sudah saya sempat sampaikan juga di beberapa tulisan saya, yaitu ketika krisis terjadi kita memiliki 3 pilihan. Iya. Kita bisa menjadi hanyut karenanya, atau kita hancur karenanya, atau kita malah menjadi lebih kuat karenanya. Oke. Jadi itu pilihan berada di diri Diri kita kita sendiri sendiri. gitu. Kita menjadi hanyut, hancur, atau malah bahkan menjadi lebih kuat gitu. Benar. Dan terakhir saya membuat kaos yang kebetulan saya ikut di beberapa organisasi seperti Kadin, di Ama Bali juga saya ikut. Saya bikin satu kaos yang berisi logo Ayo Bangkit gitu. Jadi Iya. kita sebagai generasi muda, sebagai generasi yang memiliki optimisme, karena situasi seperti ini tuh kapanpun bisa terjadi. Iya. Tidak hanya Sekarang saja. gitu. Kapanpun bisa terjadi, jika kita harus tetap memiliki optimisme dan ayo bangkit gitu. Jadi sebenarnya untuk memulai suatu usaha ini, Pak, yang dibutuhkan sekarang pertama adalah mental dulu, Pak, ya. Mentalnya. Persiapan mental dan juga jangan lupa untuk menebar kebaikan dulu karena pasti nanti dibutuhkan. Iya. Oke. Pak, terima kasih banyak Pak Gede sudah kasih, hadir di Mbak Gita. studio Tenggat is Friday. Semoga ini bisa jadi apa ya, Pak, inspirasi baru dan juga bisa membuka kembali semangat mungkin untuk UMKM yang lagi, pelaku UMKM yang sekali lagi struggling atau mungkin yang baru memulai untuk UMKM. Terima kasih banyak Pak kasih, Gede. Mbak Gita. Nah, itu dia diskusi kita untuk episode ketiga dari Tenggat is Friday. Saya sih tetap akan memberikan semangat nih untuk semua yang mungkin sedang membangun UMKM-nya atau mungkin sedang struggling nih untuk usahanya. Jangan patah semangat, pasti masa ini bakal berlalu. Kalau gitu, saya Gita Natalia pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Tenggat is Friday dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Have a nice weekend. Bye-bye.